Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kelas biologi bersama saya, Pak Pamuji Santoso. Mudah-mudahan kalian tetap masih dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, sehingga dapat beraktivitas dengan lancar, termasuk mengikuti pembelajaran biologi hari ini. Untuk pertemuan kali ini, materi kita adalah tentang virus. Ya, kita sudah mulai masuk ke pengenalan berbagai macam keanekaragaman makhluk hidup. Dan untuk keanekaragaman makhluk hidup yang pertama yang akan kita kenal itu adalah virus. Ya, di mana organisme ini, atau lebih tepat mikroorganisme atau jasa ternik yang bernama virus ini akhir-akhir ini cukup mengguncang dunia, ya, bahkan bisa mengubah tatanan baik sosial, budaya maupun ekonomi suatu negara, atau bahkan bisa mengubah pola-pola yang sudah menjadi hal-hal yang normal bagi manusia, namun karena adanya virus, ya, yang kita kenal sebagai wabah COVID-19 saat ini bisa mengubah tatanan kehidupan manusia, baik tatanan sosial, ekonomi maupun budaya. Adapun kompetensi yang mendasari materi ini adalah ada pada KD 3.4, yaitu menganalisis struktur, cara replikasi, dan peranan virus dalam kehidupan. Kemudian ada juga di KD 4.4, yaitu melakukan kampanye tentang bahaya virus dalam kehidupan, terutama bahaya AIDS berdasarkan tingkat virulensinya. Adapun tujuan pembelajaran, setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan nanti kalian dapat menjelaskan ciri-ciri virus, mendeskripsikan struktur tubuh virus, mendeskripsikan daur hidup virus, dan juga menganalisis peranan virus. Baik, kita mulai materi kita. Yang pertama, kalian harus tahu dulu arti penting virus, sehingga kenapa kita harus belajar tentang mikroorganisme ini. Tapi saya yakin akhir-akhir ini kalau kalian mengikuti, bahkan kita alami sendiri tentang wabah COVID-19 yang disebabkan oleh virus corona, ya, dari virus dari golongan corona ini. Saya kira arti penting virus sudah kalian pahami semua, ya, bahwa mikroorganisme ini ternyata cukup punya, bahkan bukan hanya cukup tapi sangat penting, ya, dalam kehidupan manusia. Jadi kita harus mempelajari mikroorganisme ini dengan baik. Bahkan mungkin tidak hanya yang interest terhadap biologi, tapi yang tidak interest terhadap biologi pun harus minimal mengetahui sekilas tentang virus ini. Virus, ya, beberapa dekade yang lalu, beberapa puluh tahun yang lalu, ya, ada virus HIV, ya, yang menyebabkan penyakit yang namanya AIDS, ya, yang menyerang sistem pertahanan tubuh dan cukup mengguncang dunia keberadaannya, karena sampai saat ini ternyata virus HIV atau penyebab AIDS ini sampai sekarang belum ditemukan obatnya oleh para ahli, ya. Bahkan
virus AIDS ini diketahui juga sudah menyebar ke anak-anak ya. Kemudian beberapa tahun yang lalu di belahan dunia, khususnya di benua Afrika, itu ada virus Ebola. Virus Ebola ini berbentuk spiral ya. Dia hidup dalam darah manusia dan sangat berbahaya ya. Di Afrika, terutama di Kongo ya, beberapa tahun yang lalu banyak menyebabkan kematian. Bahkan seorang peneliti virus Ebola ini kemudian diketahui meninggal karena terserang virus Ebola ini. Kemudian di sekitar kita juga ada satu penyakit yang bersifat endemis dan selalu terjadi berulang setiap tahun, yaitu penyakit DBD atau demam berdarah dengue ya. Biasanya terjadi saat memasuki musim penghujan ya, di mana saluran-saluran air tersumbat ya, kemudian sebagai tempat berkembang nyamuk, di mana di situ ada salah satu faktor dari virus dengue ya. Virus dengue ini adalah virus yang menyebabkan demam berdarah. Jadi yang menyebabkan demam berdarah bukan nyamuknya tapi adalah virus ya. Nah ini ya, terutama ini mewabah di kota-kota besar yang berada di dataran rendah DBD ini, karena nyamuk Aedes aegypti ini biasanya endemis di daerah-daerah dataran rendah. Kemudian ada virus-virus dari keluarga corona yang cukup berbahaya ya. Ada virus flu burung, ada virus flu babi ya, yang keduanya sudah tercatat menjadi wabah di negara kita, namun berhasil di eliminir oleh kementerian terkait sehingga tidak menjadi wabah seperti COVID-19. Dan juga ada virus MERS ya, Middle East Respiratory Syndrome, ini juga dari golongan corona yang mewabah di Timur Tengah termasuk di Saudi Arabia, sehingga para jemaah haji maupun umroh itu wajib biasanya divaksin dengan vaksin virus MERS ini. Nah itu beberapa virus yang cukup mengguncang dunia selain yang kita tahu saat ini COVID-19. Baik, kemudian kita masuk kepada penjelasan tentang sejarah penemuan virus. Jadi kalian juga harus tahu kapan mulai dipelajari virus itu sih, kapan mulai ditemukan virus itu. Virus itu ditemukan atau mulai diteliti itu sekitar tahun 1883 ya, oleh ilmuwan Jerman Adolf Meyer ya. Dan virus yang diteliti itu bukan virus pada manusia tapi virus pada tembakau, virus yang menyerang daun tembakau. Pada masanya 1883 itu tembakau itu adalah menjadi produk yang cukup strategis di Jerman ya. Di Jerman itu ada pusat perdagangan tembakau, dan pada tahun 1883 sekitar tahun tersebut petani-petani tembakau itu mengalami wabah yang disebut wabah penyakit mosaik. Jadi daun tembakau menjadi menguning, tidak hijau mulus dan keriput seperti kerupuk ya daunnya ya. Dikenal dengan nama penyakit mosaik ya. Adolf Meyer mengemukakan bahwa penyakit mosaik ini disebabkan oleh sejenis bakteri yang berukuran kecil.
Kemudian penelitian berikutnya dilanjutkan oleh peneliti Rusia Dmitry Ivanovsky tahun 1892. Dia menguji hipotesis Mayer bahwa yang menyebabkan penyakit mosaik tembakau adalah bakteri. Kemudian beliau menyaring getah tanaman yang terserang oleh mosaik dengan saringan bakteri, ya. Dan ternyata hasil saringan atau filtratnya masih bisa menulari. Maka kemudian Dmitry Ivanovsky itu mengambil kesimpulan seperti Adolf Meyer, jadi disebabkan oleh bakteri yang berukuran kecil. Kemudian dilanjutkan oleh ilmuwan Belanda 1897 Martinus Beijering, ya. Beliau mengemukakan bahwa penyebab mosaik atau bakteri yang berukuran kecil, ya, saat itu diketahui itu dapat bereproduksi atau memperbanyak diri pada getah yang disaring, ya. Harusnya kan uh, saat itu yang dikenal sebagai penyebab mosaik adalah bakteri. Jadi Beijering itu fokus pada reproduksi. Ternyata dalam tanda kutip bakteri penyebab mosaik ini dapat bereproduksi atau memperbanyak diri di getah yang disaring dengan menggunakan saringan bakteri. Kemudian ada tokoh yang keempat, yaitu Wendell Stanley. Ini ilmuwan dari Amerika Serikat. Beliau tahun 1935 berhasil mengkristalkan, ya. Nah, dari saat ini diketahui, ya, bahwa mikroorganisme yang bisa dikristalkan itu virus. Jadi proses mengkristalkan itu proses seperti memperlakukan seperti benda mati, ya. Jadi yang bisa dikristalkan itu kan biasanya satu bentuk cairan, zat cair, kemudian diperlakukan kemudian menjadi kristal, gitu, mengkristal. Dan makhluk hidup yang bisa mengkristal itu hanya virus, ya. Maka kemudian Wendell Stanley ini mengemukakan bahwa penyebab mosaik pada tembakau itu bukan bakteri tapi adalah virus, ya, organisme yang berbeda dari bakteri yang dipercaya oleh Meyer, Ivanovsky, dan Beijering. Ini sekilas tentang sejarah penemuan virus, ya. Jadi virus yang pertama kali menjadi tonggak penelitian adalah virus pada tembakau. Kemudian kita masuk ke ciri-ciri virus. Ciri-ciri virus yang pertama, dia adalah organisme aseluler. Dia adalah organisme yang belum memiliki sel, aseluler, atau organisme yang belum berupa sel. Aseluler berarti dia belum berupa sel, ya. Jadi dia tidak punya inti sel, tidak punya cairan atau sitoplasma, dan tidak punya membran sel. Dia adalah organisme molekuler, ya, organisme molekuler. Jadi tubuhnya hanya tersusun atau merupakan gabungan beberapa molekul. Ya, ukuran tubuhnya sangat kecil, hanya bisa diamati dengan menggunakan mikroskop elektron. Jadi tidak bisa digunakan untuk mengamati virus ini menggunakan mikroskop cahaya yang biasanya dimiliki oleh sekolah-sekolah, ya. Dia hanya bisa diamati, dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Kemudian ukurannya sangat kecil. Biasanya ukuran tubuhnya itu menggunakan satuan nanometer. Nanometer itu adalah, mohon maaf, ini harusnya sejuta milimeter, ya, sejuta milimeter, bukan seribu tapi sejuta, 10 pangkat min 6, ya. Kalau seribu ini sebetulnya namanya mikrometer. Kalau biasanya kalau mikrometer itu satuan dari panjang bakteri atau sel tubuh makhluk hidup, itu umumnya satuannya mikrometer, 1/1000 mili. Nah, kalau virus lebih kecil lagi,
yaitu 1/1000 mikrometer atau 1/1000 milimeter, ya, yang disebut satuannya nanometer. Kemudian tubuh hanya tersusun atas kapsid, ya, dan bahan genetik. Jadi kapsid ini membungkus bahan genetik. Nah, kapsid virus itu terbuat dari protein, kemudian bahan genetiknya itu bisa berupa DNA atau RNA. Jadi dia tidak punya inti sel, tidak punya membran sel, tidak punya cairan sel. Tubuhnya hanya atas kapsid dan bahan genetik atau gabungan dari protein dan RNA atau DNA. Kemudian sering juga disebut organisme peralihan atau metaorganisme. Jadi ada yang menyebut dia benda mati, ada yang menyebut dia makhluk hidup, maka disebut organisme peralihan. Kemudian virus hanya dapat berkembang biak dalam sel tubuh makhluk hidup atau dia bersifat parasit dan parasitnya pun parasit obligat. Artinya dia tidak bisa hidup di luar tubuh makhluk hidup. Jadi kalau makhluk hidup itu mati, maka dia ikut mati, ya. Jadi kalau ada orang yang terserang COVID-19, ya, kemudian dia meninggal, maka virus yang ada dalam tubuh jenazah penderita COVID tadi itu pun akan segera mati, ya. Jadi tidak akan menular kemana-mana. Sudah dikubur kemudian virusnya akan kemana-mana, enggak. Virusnya akan segera mati karena dia bersifat parasit obligat, ya. Ada juga selain parasit obligat itu ada parasit fakultatif. Artinya dia bisa bertindak sebagai parasit, ya, kalau ada inangnya, tapi kalau nggak ada inangnya dia bisa juga hidup di luar tubuh makhluk hidup, itu namanya parasit fakultatif. Nah, kalau virus ini parasit obligat atau parasit mutlak, tidak bisa hidup di luar sebagai parasit. Oke, kemudian struktur tubuhnya, ya, struktur tubuhnya tadi dikatakan tubuh virus hanya terdiri dari dua struktur utama, yaitu ada kapsid yang terbuat dari protein, ini yang berwarna hijau, ya, membungkus materi genetik yang spiral biru ini. Nah, ini materi genetik ini bisa DNA atau RNA. Jadi bukan kedua-duanya, ya. Jadi DNA atau RNA. Ya, jadi ini kapsid yang terbuat dari protein, ya. Protein ini yang hijau ini protein yang tersusun atas ribuan asam amino protein itu. Kemudian materi genetik yang terbuat dari asam nukleat, yaitu DNA atau RNA. Pada beberapa virus lain, misalkan virus T, itu agak sedikit kompleks tubuhnya, di mana dia memiliki bagian tubuh yang disebut ekor dan punya bagian tubuh yang disebut serabut ekor, ya. Virus T ini biasanya virus yang menyerang bakteri, ya. Jadi bakteri itu ternyata ada mikroorganisme yang bisa menyerang bakteri, yaitu virus T. Dan ini bagian kepala itu terdiri atas kapsid, ya, yang terbuat dari protein, dan di dalamnya ada bahan genetik, yaitu DNA dan RNA, ya. Virus T memiliki struktur tubuh tambahan, ada kepala, ekor, dan serabut ekor, ya. Kemudian, ya, contoh tadi sudah saya sebutkan, contoh dari virus T adalah bakteriofag atau virus yang menyerang bakteri. Jadi kalau mendengar istilah bakteriofag, itu adalah bukan bakteri, tapi dia adalah sejenis virus yang memakan. Fag itu memakan, yang memakan atau menyerang bakteri. Kemudian ada juga virus yang berbentuk seperti bola bulat. Nah, tubuhnya seperti ini, dia punya reseptor. Biasanya reseptor ini yang berfungsi untuk mengenali sel yang akan dia serang. Kemudian ada bahan genetik, ini yang berwarna kuning, bisa DNA, bisa RNA. Kemudian ada kapsid, ya, ini kapsid yang terbuat dari protein. Kemudian ada kapsul atau amplopnya. Nah, kalau yang berbentuk bola ini ada amplopnya, ya.
Nah, ini yang berbentuk bola ya, tolong dicermati. Jadi ternyata virus memiliki berbagai macam bentuk dengan struktur yang sedikit berbeda ya. Kemudian di bentuk-bentuk yang lain, jadi virus itu ada beberapa bentuk. Pertama ada bentuk batang, ini ya bentuk batang, misalkan bentuk batang itu misalkan yang menyerang tembakau, tobacco mosaic virus yang menjadi virus pertama yang ditemukan ya. Kemudian ada polyhedral atau bentuk yang memiliki sisi banyak, bisa mencapai 20 sisi yang sama ukuran dan bentuknya, polyhedral. Ada yang berbentuk bola, ini bola biasa dari contohnya keluarga coronavirus itu berbentuk seperti bola ya, misalkan SARS, H5N1 flu burung, H1N1 atau flu babi, atau virus yang sedang mewabah saat ini ya, COVID-19 ya, itu berbentuk bola. Kemudian ada yang berbentuk T. Nah, bentuk T ya, ini contohnya adalah bakteriofag, virus yang menyerang bakteri. Tuh, dan ini contohnya ya, HIV juga termasuk bentuknya bola, hepatitis bola, influenza bola, kemudian bakteriofag, Ebola berbentuk spiral, ya ada rabies, polyhedral contohnya adalah adenovirus, ini penyebab beberapa jenis kanker ya. Kemudian ada papillomavirus ya. Kemudian ada rotavirus, herpes virus ya, bentuk berbagai macam bentuk virus. Baik, itu ciri-ciri dan berbagai macam bentuk virus. Kemudian kita masuk ke daur hidup virus. Jadi harus kamu ketahui juga apa yang terjadi ketika virus sudah mulai masuk ke dalam sel yang akan diserang ya. Sel yang ditumpangi ya, itu biasa dikenal sebagai sel inang ya. Dan di situ virus akan melengkapi daur hidupnya ya. Nah, daur hidup virus ada dua jenis ya. Ada daur litik ini ya, ada daur lisis ya, daur yang relatif berlangsung sangat cepat. Biasanya terjadi pada sel inang yang rentan atau lemah. Kemudian ada daur hidup lisogenik. Ya, ini biasanya terjadi ketika sel inang eh, resisten atau kuat ya, daur lisogenik. Jadi virus itu ada dua daur hidup dalam sel inang, ada daur lisis, ada daur lisogenik. Tergantung biasanya keadaan sel inang yang diserang. Baik, kita pelajari satu persatu. Pertama adalah daur lisis. Ya, daur lisis ini daur lisis, daur yang terjadi relatif cepat. Ya, lisis itu artinya pecah. Jadi di sini virus bisa langsung menghancurkan sel inang. Ya, nah, ini sebagai gambaran, ini adalah daur hidup virus T atau bakteriofag atau virus yang menyerang bakteri. Sebetulnya virus yang lain pun sama ya. Sama daur hidupnya seperti ini. Untuk daur lisis itu yang pertama adalah adsorpsi ya. Adsorpsi di mana virus menempel pada sel inang. Yang coklat ini adalah sel bakteri atau sel inangnya. Ini adalah DNA bakteri atau DNA inangnya ya. Virus menempel, siap menyerang, itu adsorpsi. Kemudian tahap berikutnya adalah penetrasi. Di sini virus akan mengeluarkan enzim yang bisa melubangi dinding bakteri, yang bisa melubangi dinding atau membran sel inang. Dilubangi, kemudian nanti apa yang diinjeksikan, apa yang dimasukkan itu adalah DNA virus ya. DNA virus yang merah ini itu akan dimasukkan. Kapsid dan bagian lain virus tetap di luar. Jadi yang masuk hanya DNA atau bahan genetik saja, itu injeksi. Kemudian tahap berikutnya adalah eklifase. Tahap eklifase ini adalah tahap penghancuran DNA sel inang. Jadi DNA sel inang ini nanti akan dihancurkan, akan dipotong-potong oleh eh, enzim yang dihasilkan oleh virus. Ya, akan dipotong-potong sehingga DNA sel inang ini hancur. Ya. Kemudian tahap berikutnya adalah replikasi. Replikasi itu adalah
penggandaan, terutama penggandaan bahan genetik virus. Jadi bahan genetik virus menjadi banyak, ya, bisa bertambah hingga sampai 300-an, ya, menjadi ratusan DNA virus dalam satu sel inang, ya. Jadi dari satu bakteri, dari satu DNA yang masuk, satu DNA virus yang masuk, atau satu genom DNA virus yang masuk diinjeksikan, nanti bisa menjadi 300 genom DNA virus digandakan di dalam sel bakteri ini. Bayangkan, satu DNA bisa digandakan menjadi banyak atau ratusan DNA virus yang baru, ya. Kemudian tahap berikutnya sintesis. Nah, sebetulnya replikasi dulu baru sintesis. Sintesis ini adalah berarti pembentukan. Sintesis itu pembentukan protein virus, karena kita tahu protein virus, kapsid virus itu ditinggal di luar, sehingga dia butuh protein baru, ya, untuk membentuk bahan-bahan virus yang lengkap, ya. Nah, itu tahap sintesis. Sekali lagi ini gambarnya terbalik, harusnya replikasi dulu baru sintesis, ya. Sintesis di sini adalah sintesis atau pembuatan protein yang akan digunakan untuk membuat kapsidnya virus. Kemudian tahap berikutnya perakitan. Nah, tadi DNA virus sudah ada, protein virus sudah ada, dibentuk di sintesis. Nah, tahap berikutnya adalah perakitan. Ya, virus dirakit menjadi virus yang sempurna, ya. Dari satu yang masuk nanti bisa menjadi 300 virus, ya, dalam satu sel inang atau dalam satu sel bakteri ini. Kalau sudah terbentuk virus yang banyak dan lengkap, maka biasanya sel bakteri atau sel inang ini akan lemah. Akhirnya sel inang ini pecah atau lisis, ya. Jadi yang lisis, yang pecah bukan sel virus tapi sel bakteri, dan 300 virus baru yang keluar dari sel inang ini akan menyebar ke sel-sel lain. Demikian seterusnya, sehingga dia nanti akan menulari adsorpsi ke sel yang lain. Bayangkan, begitu hebatnya cara virus ini berkembang biak. Kemudian daur lisogenik, ya. Daur lisogenik, ya. Ini biasanya terjadi ketika virus menghadapi atau masuk menyerang sel inang yang resisten atau kuat, maka virus akan melakukan daur lisogenik. Tahapnya sama, pertama adalah absorpsi, ya, absorpsi, ya. Kemudian tahap berikutnya dia tidak bisa langsung tahap berikutnya sama, masih injeksi, memasukkan bahan genetik, injeksi, ini absorpsi, kemudian injeksi. Kemudian tahap berikutnya penggabungan, dia tidak bisa eklivase, tidak bisa menghancurkan DNA inang karena DNA inang masih kuat, sehingga yang terjadi adalah nanti DNA virus akan bergabung dengan DNA inang. Nah, ini kita lihat yang biru DNA inang, kemudian ada DNA virus. Nah, DNA virus yang masuk atau menyisip pada DNA inang itu disebut profag, ya, profag, ya. DNA virus yang bergabung dengan DNA inang itu disebut profag. Tahap berikutnya, ketika sel inang ini membelah, memperbanyak diri, ya, sel inang ini kan masih hidup sehingga dia terus membelah, maka profag pun ikut memperbanyak diri, ya. DNA virus ikut memperbanyak diri. Berikutnya, ketika sel inang ini sudah mulai lemah, ya, atau tubuh kita, misalkan tubuh kita, sel tubuh kita lemah, maka virus yang ada dalam sel tubuh kita sudah mulai nanti akan memisahkan diri dari DNA virus, akan memisahkan diri dari DNA inang. Profagnya akan memisahkan diri. Nah, kita lihat nih mulai memisahkan, ya. Kemudian tahap berikutnya nanti akan segera ketika DNA virus atau profag sudah memisahkan dari DNA inang, maka nanti akan masuk ke daur lisis. Yaitu apa? Nanti akan terjadi eklivase di sini, ya. Akan terjadi eklivase nanti
replikasi kemudian sintesis perakitan, dan masuk daur, kemudian terjadi lisis atau sel inang itu pecah. Nah, demikian ya perbedaan dari daur lisis dan daur lisogenik. Berikut ini saya tampilkan tabel perbedaan ya yang tadi sempat kita bahas sebetulnya. Jadi perbedaan daur lisis dan lisogenik. Daur lisis itu berlangsung singkat, ya cepat. Daur lisogenik lama karena dia ada pembentukan profak dulu, kemudian sel inang membelah, dia ikut memperbanyak diri, kemudian baru nanti uh, terjadi eklifase. Kalau daur lisis langsung eklifase, maka dikatakan daurnya singkat, lisogenik lama. Kemudian tingkat virulensi virus, ya, daur lisis biasanya virusnya ganas, kalau lisogenik virusnya tidak ganas atau avirulen. Kemudian kondisi sel inang, lisis itu bisa terjadi pada sel inang yang rentan atau lemah, kalau lisogenik terjadi pada sel inang yang tahan atau resisten. Kemudian profak, kalau lisis tidak terjadi pembentukan profak, kalau lisogenik terjadi pembentukan profak. Itu kurang lebih perbedaan antara daur lisis dan daur lisogenik. Adapun peranan virus ya saat ini seiring dengan perkembangan iptek khususnya di bidang rekayasa genetik, ya virus telah dapat dimodifikasi dan direkayasa sehingga bermanfaat untuk kehidupan manusia, antara lain untuk membuat vaksin, ya kemudian juga untuk menciptakan organisme atau mikroorganisme transgenik, ya yang tentu saja organisme transgenik ini yang tadinya organisme tersebut tidak bermanfaat karena gennya diganti dengan menggunakan virus, ya agennya, kemudian menjadi organisme yang bermanfaat. Dan juga virus menyebabkan beberapa jenis penyakit, itu adalah antara lain yang endemis di wilayah kita, yaitu DBD, ya yang disebabkan oleh virus dengue. Kemudian ada AIDS yang disebabkan oleh virus HIV. Kemudian ada avian influenza atau flu burung disebabkan virus H5N1. Ya, ini cara penularannya. Ya, kalau DBD melalui gigitan nyamuk Aedes, kemudian AIDS itu kontak cairan tubuh, ya bisa melalui jarum suntik atau melalui aktivitas seksual atau bisa juga melalui aktivitas donor darah. Kemudian flu burung biasanya itu kontak dengan cairan dari unggas atau kotoran unggas. Cara pencegahan, ya kalau DBD, pengendalian atau pemberantasan populasi nyamuk. Kemudian AIDS itu hindari penggunaan jarum suntik secara bergantian. Kemudian avian influenza antara lain dengan menjaga kebersihan, vaksinasi unggas dan lain-lain. Itu ya masih banyak virus-virus yang lain. Ini hanya salah satu contoh saja, ya termasuk jangan lupakan COVID-19. Ya, saya kira kalian sudah paham nama virusnya apa, cara penularannya bagaimana, kemudian cara pencegahannya COVID-19 seperti apa. Saya kira sudah sangat familiar, ya sering disampaikan di pesan-pesan di berbagai macam media. Saya kira demikian, mudah-mudahan materi ini bisa diterima dengan baik dan memberikan manfaat terutama di masa pandemi COVID-19, ya. Terima kasih, terus belajar, tetap semangat dan tentu saja jangan cepat puas. Ya, tetap gunakan selalu masker, sesering mungkin cuci tangan dan hindari kerumunan ya agar kita selalu sehat dan terhindar dari virus COVID-19. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.